Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismaliza, NPM 18 1919963 2010 99. Prodi S1 Ilmu Administrasi Negara Stisio Marubunga. Di sini saya akan membahas tentang kepemimpinan dan organisasi. Kepemimpinan tanpa organisasi atau wadah maka hanya sebatas konseptual kepemimpinan. Konsep-konsep tersebut butuh tempat atau organisasi dalam pengaplikasiannya agar menjadi sebuah kepemimpinan yang efektif. Menurut saya maksudnya di sini yaitu jika kita merasa memiliki kelebihan yaitu sebagai pemimpin, tetapi kita tidak bergabung dalam suatu organisasi atau tempat untuk menyalurkan bakat kita ini tersebut, maka sama saja itu tidak akan bisa kita terapkan. Sejak kapan kita mengenal organisasi atau sejak kapan kita terlibat dalam suatu organisasi? Jawabannya yaitu sejak kita dilahirkan. Karena kita sejatinya sebagai manusia yaitu tidak bisa hidup sendiri, karena kita adalah zon politikon, yaitu manusia yang saling membutuhkan satu sama lain. Contohnya misal kita sakit, maka tentunya kita membutuhkan jasa medis atau lebih tepatnya seorang dokter. Jenis organisasi yaitu ada dua. Yang pertama, organisasi formal, ialah biasanya memiliki struktur yang tersusun amat baik, teratur dan rapi. Kemudian kewajiban serta hak dari para anggota sudah diketahui secara pasti. Sudah diketahui secara pasti yaitu secara tertulis. Contohnya, saya mengambil contoh dari diri saya sendiri, yaitu yang telah bergabung dalam organisasi pemerintahan atau saya bekerja tepatnya pada instansi kesehatan, yaitu di Puskesmas Rantau Pandan. Di sini strukturnya jelas dan saya juga memiliki hak dan kewajiban secara tertulis. Kemudian organisasi informal, yaitu berbeda dengan organisasi formal. Organisasi informal ini kadang tidak memiliki tujuan atau visi misi yang spesifik, karena itu aturan-aturan pun tidak begitu diperhatikan sehingga sifatnya lebih fleksibel ketimbang organisasi formal. Contohnya saya di sini yaitu mengambil misalnya di suatu desa, Datuk Rio mengumumkan bahwa masyarakat pada hari Jumat akan mengadakan gotong royong untuk membersihkan desa Sukajaya. Ini disebut organisasi informal karena tidak memiliki struktur yang jelas. Seperti itu. Definisi organisasi yaitu sebagai wadah atau tempat berkumpulnya orang-orang yang saling bekerja sama untuk mencapai tujuan. Kemudian yaitu definisi organisasi menurut para ahli. Di sini saya mengambil definisi dari Max Weber, yaitu dia mengatakan yaitu suatu kerangka hubungan terstruktur yang di dalamnya terdapat wewenang dan tanggung jawab serta pembagian kerja. Kemudian yaitu kepemimpinan dalam organisasi, yaitu kepemimpinan dalam organisasi adalah sebuah proses di mana seorang pemimpin mempengaruhi dan memberikan contoh kepada pengikutnya dalam upaya mencapai tujuan organisasi. Misalnya seorang pemimpin atau bos, yaitu contohnya ya, dia memberikan contoh dengan cara untuk tidak datang terlambat, maka anak buahnya akan
segan untuk datang terlambat karena bosnya datang selalu tepat waktu. Ada beberapa sikap kepemimpinan dalam organisasi yang perlu diterapkan oleh seorang pemimpin, diantaranya yaitu menjalin kedekatan dengan anak buah, kemudian memberikan semangat dan motivasi kepada bawahan, kemudian memberikan kepercayaan dan tanggung jawab kepada bawahan. Baiklah, cukup sekian pembahasan saya tentang kepemimpinan dan organisasi. Jika di dalam pembahasan saya tadi ada pendapat saya yang salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.